Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, kehidupan adalah ujian. Kehidupan adalah cobaan-cobaan. Kehidupan tidak akan pernah luput dari yang namanya ujian dan cobaan. Akan tetapi hal positifnya bagi seorang mukmin, apapun yang menimpa kehidupannya, apapun yang dialami dalam kehidupannya, maka akan selalu memiliki nilai kebaikan. Tidak ada yang namanya buruk bagi apa yang ia alami. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa in asabathu syarra syakara fakana khairallah, fa in asabahu dharra sabara fakana khairallah. Sungguh sangat mengagumkan perkaranya orang mukmin, karena semua perkaranya akan bernilai baik. Ketika ia mendapatkan anugerah kebaikan, kemudian ia bersyukur, itu semua akan baik baginya. Dan ketika ia mengalami atau ditimpa kemalangan atau keburukan, kemudian ia bersabar, maka itu juga adalah yang terbaik baginya. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, pastinya dalam perjalanan hidup kita di dunia, setiap kita manusia pasti pernah mengalami yang namanya sakit. Tidak peduli seorang mukmin, tidak peduli seorang kafir. Akan tetapi tentu esensinya berbeda antara sakitnya orang kafir dan sakitnya orang mukmin. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, adapun bagi yang mukmin yang sedang sakit, maka akan terdapat hikmah yang tersembunyi, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Imam bin Abu Bakar dalam kitab Al-Mawaidul Usfuriyah. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, diriwayatkan oleh Abu Imamah Al-Bahili yang mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ketika hamba mukmin akan terserang penyakit, akan terserang sakit, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus 4 malaikat, yang masing-masing dari malaikat-malaikat tersebut akan diberi tugas yang berbeda-beda. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, adapun malaikat yang pertama, ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut kekuatan dalam raganya, sehingga hamba yang mukmin itu menjadi lemah tak berdaya. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat yang kedua untuk mencabut kelezatan rasa dalam lidahnya, sehingga makanan apapun yang masuk dalam mulutnya akan terasa pahit dan tidak akan terasa nikmat. Kemudian malaikat yang ketiga akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk mencabut kecerahan wajahnya, sehingga raut mukanya akan terlihat pucat. Kemudian malaikat yang terakhir, malaikat yang keempat, akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut semua dosa-dosanya, sehingga hamba tersebut akan berada dalam kondisi suci dari dosa-dosanya. Masya Allah. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, ketika hamba mukmin
yang sakit tersebut akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat-malaikat tadi akan kembali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera mengembalikan kekuatan raganya, kekuatan fisiknya, kekuatan badannya, kelezatan rasa dan kecerahan wajahnya. Sementara untuk malaikat yang keempat, malaikat yang mengambil dosa-dosanya, ia tidak akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan dosa-dosanya. Kemudian malaikat yang keempat ini pun bersujud dan memberanikan diri untuk bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, mengapa Engkau tidak memerintahkan aku untuk mengembalikan dosa-dosa ini kepada hamba-Mu?" Tanya malaikat tersebut. Kemudian Allah pun menjawab, "Tidak baik bagi kemuliaanku jika aku mengembalikan dosa-dosa hamba-Ku setelah aku menyulitkannya ketika ia sakit." Kemudian malaikat itu pun kembali bertanya, "Ya Allah, lalu kemanakah dosa-dosa ini harus aku simpan, ya Rabb?" Kemudian Allah pun memerintahkan kepada malaikat tersebut untuk membuangnya ke dalam lautan. Kemudian Allah akan menjadikan dosa-dosa tersebut menjadi binatang-binatang yang berada di lautan. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, ketika sudah kembali sehat, ketika hamba tersebut kemudian sudah kembali sehat, maka hamba yang mukmin yang sakit tadi akan menjadi seorang hamba yang bersih dari dosa-dosanya. Akan tetapi jika ternyata ajal kemudian menjemputnya, maka hamba yang mukmin tersebut akan wafat dalam keadaan bersih dari segala dosa-dosanya. Masya Allah, betapa luar biasanya, betapa bermurahnya Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan cobaan dan ujian berupa sakit kepada hamba-hambanya yang beriman, yang ternyata itu semua akan membersihkan dosa-dosa hamba-hamba yang beriman. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, dari kisah di atas semoga kita bisa mengambil ibrah, mengambil ilmu, manfaat dan segala pelajarannya, bahwasannya ketika Allah menimpakan sebuah keburukan, menimpakan sebuah penyakit kepada seorang hambanya, itu bukan berarti Allah kemudian tidak menyayangi kita semua. Akan tetapi ternyata itu semua adalah merupakan rasa cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk membersihkan dosa-dosa yang melekat pada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan keimanan kepada kita semua, menunjuki kita semua kepada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua bisa selamat, berbahagia hidup di dunia dan hidup di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.